Untuk channel Humor Quartet ini Ya. misalkan ya teman-teman, misalkan suatu saat nanti bisa berkembang dengan kalian subscribe, kita bisa berkembang di YouTube. Jadi kita konsisten video gaji pertama dan seterusnya akan kita salurkan ke pengelola kebun binatang untuk memberikan makanan buat hewan-hewan yang ada di hutan. Mau di hutan ataupun di kebun binatang kita kasih ke sana. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus apa Mas Ali biar channel kita berkembang? Like, tonton, komen, subscribe. dan subscribe. Ya. Subscribe. Santu matahari. Oh. Dan subscribe. Five, four, three, two, one, close the door. Kalau saya tuh gini Mas Ali, saya juga punya cerita itu sedikit. Cerita pas saya dapat pesanan GoFood. Jadi customer ini pesan GoFood masakan Padang, terus pesannya cuma satu, nasi ikan tongkol. Kan jelas tuh di menu itu nasi ikan tongkol. Nah, ketika saya sampai di restorannya, terus saya tanyakan ke masnya, Mas dari Gojek Mas, ini pesanan GoFood customer atas nama ini. Terus masnya cek, oh pesannya nasi ikan tongkol. Nah setelah dilayani sama masnya, udah selesai dibungkus sama masnya. Ini Mas udah selesai, udah Mas ya udah selesai Mas ya. Jadi saya bawa tuh makanannya, saya antar ke rumah customer, saya antar ke rumah pelanggannya. Pas saya sampai di rumah pelanggannya itu, pas saya udah perjalanan mau balik ke mau kembali ke base camp. Terus customer tersebut yang memesan masakan Padang tadi nelpon saya. Mas, ini kok nggak ada ikan tongkolnya Mas ya? Oh sebentar Pak, saya balik lagi Pak ke rumah Bapak. Misalnya saya balik lagi Mas ke rumah Bapaknya. Terus saya balik lagi ke rumah Bapaknya. Saya dilihatin tuh, Mas ini Mas nggak ada ikan tongkolnya. Oh iya Pak, bentar Pak ya, saya foto dulu ya Pak ya. Terus akhirnya saya foto. Pak, ini nanti saya minta pertanggungjawaban ke restonya Pak. Bapak tenang dulu, nanti saya antarkan kembali ke rumah Bapak. Oke Mas, saya tunggu Mas ya. Rumah makan masakan Padangnya cukup jauh, saya turun ke bawah, terus sampai ke restorannya. Saya ketemu sama masnya tadi yang melayani saya. Mas ada customer komplain nih Mas. Oh komplain apa Mas? Komplainnya gini Mas, dia mesen nasi ikan tongkol tapi nggak ada ikan tongkolnya. Tuh masa Mas? Iya Mas, ini fotonya. Monggo Mas, silakan dikirim ke rumah customernya. Nah akhirnya dia ngecek, emang bener ternyata dia lupa Mas Ali. Nggak tahu dia lupa atau gimana, apa sengaja atau emang beneran lupa. Dia nggak ngasih ikan tongkolnya. Akhirnya dia ngasih ikan tongkolnya dibungkusin sendiri sendiri ikan tongkolnya. Saya belum pergi karena saya yakin nih pasti ini pelayannya pasti mau nyuruh saya lagi buat nganterin. Nah tapi saya duduk di sana, terus saya bilang Mas silakan diantar Mas ke rumah alamat customernya. Alamatnya di sini. Nah terus akhirnya Mas minta tolong Mas, tolong dianterin gitu. Nah saya bilang gini Mas Ali, Mas ini kan murni kesalahan sampean, silakan diantar. Mas aku minta tolong Mas, soalnya ini di sini kan nggak ada yang mau ngirim, saya minta tolong ke Masnya buat diantarin. Tuh kalau saya nganterin saya rugi di bensin Mas. Nah sebenarnya sih saya dalam hati saya sih nggak apa-apa saya mau nganterin, cuma saya ingin bikin orang-orang yang bekerjanya teledor, kan ibaratnya kan teledor Mas ya. Jadi saya bilang Mas saya rugi di bensin, Masnya silakan
buat ganti rugi saya, tolong diperhitungkan mas, diperhitungkan buat ongkir saya ke sana. Akhirnya masnya, Memang gitu harusnya. nah akhirnya masnya, yaudah mas ini saya kasih ongkir mas. Iya. Akhirnya dikasih ongkir sama masnya tuh, ya sekian lah dikasih ongkir. Oh oke mas, saya dikasih ongkir, saya anterin tuh makanan ikan tongkolnya Ikan tadi tongkol. ke rumah customernya. Terus saya bilang ke customernya, Pak, ini murni Pak kesalahan dari karyawan yang punya masakan Padang, karena dia mungkin teledor atau lupa Pak. Jadi murni kesalahan dari sana, dan dia juga menyampaikan salamnya ke Bapak, permohonan maaf. Jadi minta maaf ya mas ya, sampaikan salam saya, minta maaf ke bapaknya, customernya. Gitu Pak. Oh gitu mas. Ini bapaknya seneng mas, seneng karena oh driver ini juga bertanggung jawab, dan dari pihak resto juga itu ada perkataan permintaan maaf, jadi customernya puas. Jadi kan sama-sama enak ya mas ya. Kenapa saya memperhitungkan ongkir saya buat nganter rumah customer, ongkirnya ke pelayannya yang mengasih saya uang buat ongkir. Kenapa begitu mas? Karena gini mas, banyak kan itu dari driver kayak driver ojol juga. Aku pernah lihat mas, saya pernah lihat itu ojol yang balik lagi ke warungnya, ternyata ada yang lupa dari restonya. Terus seakan-akan tuh drivernya yang merasa bersalah, padahal kan yang salah itu ya restonya lupa ngasih ke driver kan ya emang nggak ada prosedurnya dari Gojek buat pengecekan barang. Nah, banyak kan dari customer itu, mas kenapa kok nggak dicek dulu mas barangnya, saya tuh mesen makanan ini kok nggak ada ininya, kenapa kok nggak dicek dulu. Nah gini, pas saya juga pernah kejadian 2 kali nih hal seperti ini. Yang pertama itu ikan tongkolnya nggak ada. Yang kedua itu mas, jamu. Cong ya? Bukan. Bukan. Jadi customer tuh mesen jamu pegelinu sama pemanisnya. Ada 2 bungkusan tuh, jamu, pemanis, terus dia pesen 3 jamu. Kalau dihitung total semuanya itu ada 6 bungkus seharusnya. Jadi jamunya sama pemanis 2 bungkus, jamu ini sama pemanis, obat lah pemanis itu ya obat pemanisnya, jamu ini sama pemanisnya. Mas ada pesanan GoFood, pesannya jamu ini. Oke mas, bentar ya mas ya. Si bosnya tadi yang punya resto langsung calling ke karyawannya, Gojek atas nama ini pesanannya ini. Akhirnya saya tunggu di luar dibuatin, terus akhirnya jadi tuh jamu saya jadi dibungkus. Bosnya bilang gini, mas Gojek ini udah selesai mas, udah selesai. Udah komplit ya pak ya? Udah mas, udah komplit. Nah saya bawa tuh jamu plastikannya, saya antar ke rumah customer, saya antar sampai ke rumah customer tersebut. Customer buka, lu mas ini kok cuma 4 doang. Loh pesanan bapak kan 3 pak, ini malah dapat 4. Aku bilang gitu. Oh enggak mas, saya emang pesannya 3 jamu. Ini kan jamu ini sama pemanisnya, ini jamu pegelinu 1 yang ini mas ya. Ini jamu beras kencur sama pemanisnya. Yang satunya jamu pusing kepala sama pemanisnya. Seharusnya kan ada 6 bungkus, ini kok cuma 4 bungkus. Nah saya baru oh iya ya, tadi gini pak, tadi saya sudah tanyakan ke yang punya restoran, katanya sih udah komplit. Ini tapi belum komplit mas. Seharusnya mas ya, customernya bilang gini mas tadi, seharusnya tuh masnya tuh cek dulu sebelum berangkat ke sini, masnya tuh harus cek dulu udah komplit atau tidak, harusnya dicek dulu. Nah saya jawab gini mas kali, jadi kebanyakan customer tuh kita tuh harus
ngecek makanan. Padahal kan di prosedurnya Gojek itu kan nggak ada buat pengecekan makanan. Itu tidak ada sama sekali. Masa orang pesan masakan Padang nih, kita harus bongkar dulu ada ikan tongkolnya atau tidak, kan nggak mungkin. Nah, jadi saya bilang customernya gini, Pak, untuk pengecekan makanan itu tidak ada prosedurnya Pak dari Gojek. Jadi kalau dari restorannya udah komplit, udah kita ambil, kita antarkan ke rumah customer. Nah, terus ini gimana? Nanti masnya yang rugi kan masnya nanti bolak-balik nganter lagi sini. Nah gini Pak, saya punya cara sendiri buat mengatasi perihal seperti ini. Saya ngomong baik-baik tuh sama customernya. Saya punya cara sendiri buat ngatasin hal seperti ini Pak. Soalnya dulu pernah kejadian orang pesan nasi ikan tongkol tapi nggak ada ikan tongkolnya. Nah, untuk perihal seperti ini Pak, ini memang murni kesalahannya punya resto atau murni saya lupa bawa. Nah, akhirnya nanti masnya rugi loh. Nanti mas rugi di bensin. Nah Pak, nanti kayak kejadian kemarin itu Pak, saya dikasih ongkir Pak sama yang punya restoran. Bapak tenang dulu. Nanti saya minta pertanggungjawaban yang punya resto. Nanti saya anterin lagi ke sini. Bapak minta tolong saya Pak ya, minta tolong ke Bapak ditulis Pak alamatnya. Nanti yang buat nganterin ke sini itu nanti pihak restoran atau saya yang mau nganterin. Nah ini tulis alamatnya, tulis. Saya foto juga tuh Mas Salim jamunya, saya foto. Saya balik lagi ke restorannya, terus saya bilang yang punya resto, Pak, ada customer komplain Pak. Tadi customernya pesannya jamu ini, tapi yang datang ini, fotonya ini, alamatnya ini Pak, silakan dikirim, silakan diantar, aku bilang gitu. Bapaknya kaget loh. Bentar nih Mas, iya Pak, jamunya nggak ada, silakan dikirim Pak, alamat rumahnya di sini. Terus bentar mas, tak tanya dulu karyawanku Mas ya. Akhirnya bapaknya tanya ke karyawannya. Jadi yang dibikinin sama karyawannya itu adalah cuma dua jamu pegelinu sama beras kencur. 4 bungkus harusnya 6 bungkus. Tapi yang dikasihkan karyawannya 4 bungkus. Nah, Pak bosnya tadi itu juga nggak ngecek, padahal yang punya warung nggak ngecek ini komplit atau tidak, dia langsung diserahin ke saya. Itu salahnya kan. Nah akhirnya dibikin lagi tuh, bener kata karyawannya, ya Pak saya tadi lupa Pak, nggak saya bikinin. Loh kok nggak kamu bikinin? Ya tak kirain gini aja Pak pesanannya. Saya dibikin, udah cepetan dibikinin. Sampai dibikinin tuh sama karyawannya, dibikinin jamu yang satunya. Akhirnya Mas, tak tolong Mas, saya ya kirim Masnya ke rumah customer yang tadi, dikirim masnya aja yang ngirim. Nanti saya kasih ongkir. Akhirnya dikasih ongkir sama Pak bosnya, kasih ongkirnya. Yaudah, saya dikasih ongkir, saya antarlah ke rumah customer tersebut. Saya antar. Nah, pas saya antar, customer yang nanya gini, bener Mas, yang salah yang sana Mas? Iya Pak, yang salah pihak resto Pak, karena karyawannya lupa bikinin jamu yang satunya. Oh gitu, akhirnya customernya mendapatkan pesanannya komplit, itu seneng. Kalau kita ngomongnya baik-baik, ngomongnya tenang ya, customernya itu suka, misalnya puas dengan pelayanan kita. Nah, dari pihak resto pun saya biarin dia ngasih ongkir ke saya biarin, karena biar dia bertanggung jawab, biar dia kemudian suatu waktu kalau kita enggak yaudah Pak, ini saya kirimin aja Pak ke rumah customernya, jangan dikasih ongkir. Nanti enakan di sana Mas Ali ya. Jadi nanti suatu waktu kalau dia udahlah, nanti kalau lupa nanti Gojeknya balik lagi ke sini kok. Balik lagi ke sini nanti dikirim lagi kok sama Gojeknya. Kan seakan-akan dia kan menyepelekan driver Gojek. Titik jerahnya juga Mas Ali. Buat pelajaran dia. Nah, buat pelajaran dia juga bahwa kan emang driver ojol itu sebenarnya kalau masalah makanan itu ya bukan driver ojolnya yang salah, Tapi customer biasanya yang disalahkan drivernya. Nah, itu Mas Ali. Kebanyakan. Nah, jadi gini Mas Ali. Kalau saya Mas Ali ya, kebanyakan orang kan menganggap customer adalah raja. Nah, kalau saya enggak.
saya menganggap customer itu adalah rekan bisnis. Nah, kalau kita menganggap customer itu adalah raja, kita itu adalah budaknya. Udah. Jadi kalau kita menganggap customer itu rekan bisnis, kita sama-sama diuntungkan, ada punya harga diri juga. Kalau kita menganggap customer itu raja, nanti kejadiannya seperti ini Mas Ali. Misalkan nih, ada kesalahan tentang makanan. Pak, Bapak balik lagi Pak ke sana Pak, anterin lagi di sini. Ini ada yang kurang. Padahal yang salah kan pihak restorannya. Pihak restorannya salah, ada yang kurang. Seakan-akan kita yang salah. Padahal kita tuh nggak salah, ya kan? Padahal kita tuh nggak salah tentang makanan yang kurang. Misalnya sausnya yang kurang, ayamnya nggak ada, ikan tongkolnya nggak ada. Seakan-akan kita tuh merasa bersalah. Maksudnya seakan-akan kita tuh yang salah, yang disalahkan itu kita. Karena kita menganggap customer itu raja, jadi kita manut aja, nurut. Iya Pak. Jangan gitu. Kalau kita menganggap customer itu rekan bisnis, oke Pak, gini Pak. Jadi kita punya harga dirinya, Pak. Tenang dulu Pak. Jadi gini Pak, nanti saya minta pertanggungjawaban ke sana. Soalnya prosedur dari Gojek itu nggak ada Pak buat pengecekan makanan. Nah, jadi kita berwibawa, customer juga enak. Wah, drivernya ini nih. Enak nih, bertanggung jawab nih, drivernya bisa nih mengatasi solusi ini. Nah, jadi kan sama pihak resto juga ada titik jerahnya ya, customer juga puas, kita juga kan nggak merasa seperti Udah. disalahkan, kan kita terus yang salah tentang makanan, padahal kan restorannya mungkin ya sama manusia juga, restorannya teledor, ya kan? Ya nggak Mas Ali? Iya, benar. Nah, ya begitulah Mas Li, banyak cerita tentang dunia ojol itu macam-macam Mas Ali ya, yang kita rasain. Kadang ya pahit, seperti kopi ini pahit, ketika dikasih gula ya jadinya manis. Minum dulu Mas Ali. Oh iya, mari. Ada cerita lagi nggak Mas Ali? Aslinya ceritanya banyak. Aslinya. Ya, oke. Kita sambungkan lagi kali ya. Kita sambungkan ke 5, 4, 3, 2, 1, close the door.